Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya Syanindita Shipasyarani dari Fakultas Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2022 akan menyampaikan tentang proyek digital mata kuliah Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Proyek kali ini yang saya buat yaitu berjudul Pengadaan Taman Baca untuk Meningkatkan Minat Baca bagi Anak Usia Dini. Adapun kaitannya yang berhubungan dengan materi pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai perwujudan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana seluruh anak diberlakukan secara menyeluruh untuk bisa mengembangkan minat baca pada anak usia dini, dan juga diperkenalkan buku-buku yang menarik untuk bisa memicu anak termotivasi untuk membaca dalam kehidupan kesehari-hariannya dan mengajak anak lainnya untuk bergabung dalam membaca. Dan program ini juga merupakan suatu program pembinaan pembelajaran untuk anak usia dini. Jadi kita harus berlaku adil dan anak-anak berhak mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan minat baca bagi anak usia dini. Nah, oleh karena itu, kita harus mengetahui dulu apa pentingnya membaca. Jadi, membaca itu dapat menunjang keberhasilan tujuan pendidikan dan menjadi hal pokok yang seharusnya dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4 Ayat 5 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Tujuan saya membuat proyek ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan minat baca bagi anak usia dini. Ketika anak sudah memiliki minat baca, itu akan berdampak pada kehidupan yang selanjutnya, yaitu bisa untuk membanggakan generasi muda yang membanggakan bagi negara. Yang kedua yaitu untuk menambah wawasan bagi anak usia dini. Ketika anak sudah memiliki wawasan yang luas, itu juga akan berpengaruh untuk sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga yaitu untuk memfasilitasi untuk anak meningkatkan minat baca. Jadi dengan adanya taman baca ini, itu akan meningkatkan kepedulian individu terhadap masyarakat, khususnya anak-anak, untuk mengembangkan minat baca pada anak-anak dan bisa sebagai ajang bersosialisasi anak-anak lainnya, mendapatkan teman-teman yang sebaya untuk bisa mengembangkan minat bacanya. Nah, ini merupakan langkah-langkah proyek yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan observasi di kelompok belajar Ataun yang bertepatan di Kampung Ciara Harja, RT 20 RW 10 Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Jadi di sini saya menjelaskan dan bersosialisasi tentang minat baca dan taman baca bagi para orang tua, di mana saya menjelaskan apa itu minat baca. Menurut Farida Rahim, minat baca adalah keinginan seseorang yang kuat diikuti dengan usaha seseorang untuk membaca. Dan saya juga memberikan pengertian taman baca, yaitu adalah suatu kepedulian individu ataupun masyarakat terhadap pentingnya membaca dalam menyediakan bahan bacaan dan juga sarana informasi bagi masyarakat maupun anak. Lalu di sini juga saya menunjukkan contoh buku-buku anak yang menarik, salah satunya yaitu buku-buku yang bergambar. Dan di sini juga saya mengetes anak-anak lainnya untuk membaca buku, dan kebanyakan dari mereka juga sudah bisa membaca dan juga mengeja tulisan yang biasanya mereka lakukan setiap harinya dengan buku-buku yang mereka bawa. Di sini juga ada sedikit cuplikan dari anak membaca dalam mengeja.
Jadi mungkin manfaat dari proyek yang saya buat itu bisa menjadikan informasi baru dan mengetahui pentingnya membaca, peran dalam membaca dari anak usia dini. Diharapkan untuk kedepannya juga bisa membuat anak semakin mengenal banyak kosakata baru, kalimat-kalimat yang tersusun rapi untuk memperlancar komunikasi, dan juga dengan diadakannya taman baca ini, masyarakat khususnya anak-anak dapat meningkatkan daya minat baca di Indonesia sendiri. Segitu saja proyek yang telah saya buat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.